Realme punya smartphone baru, ini dia namanya Realme 13 Plus 5G. Jadi, bulan lalu kan saya udah sempat ngebahas satu smartphone dari Realme yaitu Realme 13 Pro Plus 5G. Sekarang ada yang plusnya aja. Jadi lengkap nih line up-nya si Realme 13 series. Dari yang biasa, yang plus, sampai yang Pro Plus 5G itu udah ada semua. Sama seperti sebelumnya, Realme 13 Plus 5G ini kembali menjadi seri yang di tengah-tengah. Tapi yang menarik kali ini adalah adanya pergeseran segmentasi. Jadi kalau sebelumnya kita ngelihat Realme 12 Plus 5G itu terlihat lebih condong ke soal kamera. Nah, yang baru ini justru jadi smartphone gaming. Nggak tanggung-tanggung, dia langsung jadi smartphone resmi turnamen buat Honor of Kings Championship. Pantesan, ya kita bisa lihat, niat banget kotaknya sampai dikasih cover kayak gini. Poin yang bisa jadi highlight dari Realme 13 Plus 5G sebenarnya tuh nggak jauh dari kombinasi specs yang dikasih. Kali ini mereka ngebawa Dimensity 7300 Energy. Ini adalah chipset dengan fabrikasi 4 nanometer, jadi udah kecil, udah efisien. Bagus banget untuk kelas harganya. Terus untuk RAM dan storage di unit yang saya pakai sekarang adalah 12256, jadi sebenarnya udah cukup lega. Masih ada opsi untuk RAM expansion juga sampai 14 GB kalau pingin dipakai, tapi untuk sekarang saya hanya pakai yang batas minimal sekaligus yang default udah nyala dari sononya yaitu 4 GB aja. Selain itu, Realme di sini juga makein sistem pendingin alias vapor chamber yang dibilang lebih besar, bahkan yang terbesar di kelasnya. Sebutannya itu kalau nama kerennya adalah Stainless Steel Vapor Cooling System. Realme juga niat banget sampai ngirimin bagian partsnya kayak gini, dan ini adalah yaitu yang dia bilang terbesar di kelas smartphone-nya. Jadi kalau dari Realme katanya demonya adalah misalnya ini vapor chambernya, ibaratnya kita bisa kasih api gitu, nanti dia warnanya kan bakal berubah nih kalau dipanasin. Nanti dia juga akan kembali, kita bisa lihat bagaimana warnanya kembali ke sebelumnya. Jadi artinya di sini vapor chambernya bekerja dengan baik untuk menyebarkan, menghilangkan panas yang nanti ditimbulkan selama proses penggunaan smartphone-nya. Kurang lebih sih begitu ya, niat banget sampai kirimin kayak gini. Terus lanjut lagi, untuk bagian layar, smartphone ini pakai 6,67 inch. Panelnya udah E4 AMOLED. Spesifikasinya sebenarnya bisa dibilang persis dengan Realme 12 Plus 5G sebelumnya, baik dari segi refresh rate dan juga resolusi yang dipakai. Nah sekarang untuk dari segi pengujian, kita cek untuk chipsetnya tadi. Di Antutu angka yang didapatkan adalah di kisaran 700 ribuan, seperti yang bisa dilihat sekarang. Untuk sebuah smartphone di angka 4 juta, ini sebenarnya udah oke. Untuk sebuah specs yang dikatakan ya ini smartphone yang gaming sampai udah handphone resmi gitu ya, handphone resmi turnamen. Kalau untuk pemakaian standar harian yang tidak melibatkan game, tentu ini udah bisa dijalankan dengan baik. Saya cobain, ini smartphone-nya terasa cukup smooth saat pemakaian, multitaskingnya enak dan lancar. Habis itu buat gaming, langsung aja kita tes di Honor of Kings yang emang partner kolaborasi dari smartphone ini. Untuk setting grafis, saya pasang segini, ini adalah yang mentok kanan, karena Realme bilangnya smartphone ini bisa nyentuh 120 fps. Kenyataannya, ternyata emang bisa banget ya. Jadi ini emang bisa sampai 120 fps dan dari segi stabilitas ini juga menurut saya baik sekali. Tapi dengan catatan ini menggunakan GT mode yang ada di bagian sidebar-nya si smartphone. Habis itu untuk bagian suhu juga ternyata masih oke, nggak ada masalah yang sampai overheat atau segala macamnya. Sehingga saya bisa bilang kalau vapor chamber yang tadi itu bekerja dengan baik. Habis itu setelah Honor of Kings kita mungkin mau coba game MOBA yang lain ya. Di sini seperti biasa yang gampang Mobile Legends, settingan yang tinggi, ada jempolnya dan hasilnya sebenarnya masih bagus kok. Rata-rata FPS-nya masih tinggi, tapi kalau dari segi stabilitas saya lihat emang dia nggak sebagus di Honor of Kings. Naik turunnya tuh lebih banyak di Mobile Legends, entah karena lebih partnersan, entah karena mungkin ini smartphone-nya partner sama Honor of Kings atau gimana, tapi emang kalau kita mainin di Honor of Kings itu menurut saya stabilitasnya lebih bagus. Tapi saya nggak bilang di Mobile Legends jelek ya, apalagi kalau misalnya kita pakai GT mode ya oke-oke aja gitu, enak buat dipakai main. Satu lagi untuk game yang non-kompetitif, kalau tadi kan Mobile Legends sama Honor of Kings tuh, sekarang saya main game harian saya ya Zenless Zone Zero aja. Hasilnya dengan kombinasi settingan medium low, gameplaynya ternyata bisa berjalan dengan mulus dan FPS rata-rata juga sangat bisa diterima. Selain dari game-game yang udah saya cobain sekarang, Realme juga bilang kalau kedepannya akan lebih banyak game yang bisa di-unlock potensinya dengan FPS lebih tinggi. Dan untuk sekarang selain ada Honor of Kings, ada Mobile Legends, ada Call of Duty Mobile juga, ada PUBG, ada Free Fire, itu semuanya juga udah mendukung. Jadi kalau kalian gamers dari game-game tersebut, ya mungkin kalian bisa mendapatkan benefit ya kalau menggunakan Realme 13 Plus 5G. Nah untuk mendukung lebih lanjut, smartphone ini juga dikasih baterai
5000 mAh ya, kapasitasnya sudah cukup besar. Secara daya tahan juga sebenarnya sudah sangat mencukupi. Kalau pemakaian harian screen on time itu bisa dapat lewat dari 7 jam, sedangkan kalau saya gas untuk gaming aja itu bisa 3 sampai 4 jam. Biar lebih cepat lanjut main lagi, kita bisa ngecas dengan supportnya udah 80 watt, jadi nggak perlu pakai lama. Dan untuk bisa penuh itu nggak sampai 1 jam. Jadi kalau dari kombinasi pemakaian saya selama kurang lebih 10 harian ngetes smartphone ini, untuk rentang 4 jutaan, Realme 13 Plus 5G ini emang udah cocok banget untuk gaming-gaming, khususnya buat MOBA-MOBA atau game-game kompetitif yang umum kita mainin sehari-hari. Performanya oke, responsif layarnya juga cakep, ngecasnya pun cepat. Lanjut lagi, abis dari segi performa, sekarang kita ngeliat ke bagian kamera. Ini juga menarik untuk kita omongin. Secara desain ini saya bisa bilang masih Realme banget dengan modul kamera bulat besar di tengah bodi perangkat. Kameranya kelihatan banyak, tapi yang benar-benar pakai sebenarnya cuma satu, yaitu lensa utamanya aja. Sedangkan untuk lensa lainnya itu adalah hanya lensa mono dan lensa makro. Makanya di awal saya bilang kalau Realme 13 Plus 5G itu pindah haluan dari smartphone yang tadinya kamera menjadi handphone gaming. Buktinya kamera aja berkurang, itu kan jadi satu lensa utama aja ditemani dengan lensa yang mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu kepake. Nah untuk lensa utamanya sendiri itu masih dengan Sony LYT600 50 megapiksel, ada OIS, sama persis dengan yang ada di Realme 12 Plus 5G. Hasil foto lensa utamanya sama sekali nggak bisa dibilang jelek. Emang ini nilai jualnya bukan kamera ya, tapi buat foto-foto casual sebenarnya masih sangat mencukupi. Detailnya bagus, bisa tertangkap dengan baik, warna juga mayoritas oke. Dalam beberapa foto yang saya lihat, tendensi warnanya itu adalah kecenderungannya lebih warm ya, alias sedikit kekuningan, tapi nggak bisa dibilang masalah. Dynamic range juga not bad kok ya, cukup luas dan bisa dapat hasil yang bagus. Overall, kalau dalam kondisi cahaya yang cukup, hasilnya menurut saya nggak ngecewain. Untuk kondisi low light, rumusnya sebenarnya sama, itu cahaya jangan terlalu remang. Selama tempatnya nggak terlalu gelap, hasilnya masih oke. Noise mungkin kita bisa kelihatan pada beberapa situasi, sesuatu yang wajar apalagi di kelas smartphone seperti ini. Terus untuk kamera depan, hasilnya juga ya mencukupi, namun memang bukan kamera yang bisa dikatakan spesial. Untuk perekaman video, smartphone ini bisa merekam dengan resolusi maksimal di 4K 30 fps pada kamera belakang dan kamera depannya itu 1080p aja. Oke, sekarang ini kita bisa lihat sampel perekaman video menggunakan Realme 13 Plus 5G. Hasilnya seperti sekarang. Skin tone bisa langsung lihat, audio mungkin bisa didengar nih, jaraknya kurang lebih sekitar 1 meter dari smartphone sendiri. Ini resolusi 4K 30 fps. Untuk dynamic range dari warna juga bisa langsung lihat dari saya exposure seperti apa, belakang seperti apa, dari daun-daunnya apakah tertangkap dengan baik atau tidak. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak untuk sebuah handphone yang tidak bisa dibilang tidak terlalu mengedepankan kameranya? Hasil oke atau enggak? Silahkan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekarang kita pindah kamera belakang dengan kondisi malam hari di pinggir jalan. Ini untuk Realme 13 Plus, hasilnya sih masih kelihatan cakep, stabilisasinya juga kelihatan lumayan ya. Dari segi warna bisa lihat, saya coba bawa jalan, audio bisa langsung didengar sendiri seperti apa. Oke atau enggak deh kalau menurut kalian bagi sebuah smartphone yang tidak mengedepankan kameranya ya. Oke, jadi ini dia hasil kamera depan untuk perekaman videonya Realme 13 Plus 5G. Seperti yang tadi saya bilang bahwa rumusnya tetap kondisinya jangan yang gelap-gelap banget, jangan yang ekstrim gelap. Selama masih bisa dibantu dengan pencahayaan, sebenarnya hasilnya masih mencukupi. Seperti yang bisa dilihat sekarang, saya bawa jalan juga masih oke-oke aja gitu kan. Walaupun ya mungkin kalau dari segi kualitas kita tidak bisa berekspektasi bahwa dia bakal yang super bagus, tapi untuk sebuah smartphone yang lagi-lagi tidak mengedepankan kamera sebagai nilai jual utamanya, ini kan handphone gaming gitu ya, hasilnya sebenarnya udah oke. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Komen aja di bawah. Sekarang satu lagi sebelum closing, sedikit aja ke bagian-bagian lain yang dari tadi belum saya bahas. Saya mulai dulu dari segi desain. Realme masih mempertahankan bahasa desainnya yang khas banget. Bagian sisi-sisi itu masih dibikin flat mungkin untuk kenyamanan saat handling, begitu pula dengan layar rata yang nggak pakai curve-curvean. Warna yang kelihatan di video sekarang ini adalah versi Victory Gold ya, emas dual tone gitu. Yang bagian atas dekat kamera itu matte finish saja, polosan, sedangkan yang di bagian bawah itu ada motifnya.
Kalau kalian pingin varian yang warna gelap, itu juga ada namanya dark purple, jadi bisa dipilih mau yang terang atau yang gelap. Tampilannya kurang lebih ya kayak gini. Dari segi material, ini dia pakainya polikarbonat ya, tapi secara build quality saya pegang sebenarnya udah cukup solid. IP rating juga dikasih sama Realme, di smartphone ini nggak ketinggalan dan naik ya, sekarang udah jadi IP65, jadi dia punya ketahanan yang lebih baik dibandingkan Realme 12 Plus 5G sebelumnya. Kemudian untuk software, di sini dia masih dengan Realme UI based on Android 14. Ada fitur AI seperti Smart Loop yang sebelumnya udah dikenalin di Realme GT6. Habis itu ada juga fitur Free Call yang memungkinkan melakukan panggilan menggunakan Bluetooth ke sesama smartphone-nya Realme. Saat ini yang baru bisa pakai di Realme itu adalah Realme 13 Plus 5G aja, sedangkan Realme yang lain kabarnya akan dapat update lewat software nanti ke depannya. So, kalau misalnya kita simpulkan untuk smartphone barunya Realme ini, secara keseluruhan, ini memang menjadikan gaming sebagai nilai jual utama dan saya bisa bilang Realme 13 Plus 5G ini sukses ngasih performa yang baik sesuai ekspektasi yang dibilang di awal. Seperti contohnya Honor of Kings 120 fps, ya bisa berjalan baik di sini. Aspek lain kayak baterai saya juga oke karena kapasitasnya cukup besar dan ngecasnya cepat. Lalu untuk layarnya pun ternyata mencukupi sekali. Jadi dari segi visual, dari segi responsif itu udah oke. Kamera emang bukan yang utama dari smartphone ini, tapi untuk satu lensa hasilnya saya bilang nggak bikin kecewa. Smartphone ini layak banget jadi opsi 4 jutaan bagi mereka yang menjadikan performa gaming sebagai prioritas. Jadi kalau kalian adalah orang yang seperti itu kebutuhannya, mungkin ini bisa jadi pertimbangan yang menarik ya. Untuk detail build lengkapnya dari smartphone ini harusnya sih udah bisa saya tulis ya, ada di kolom deskripsi di bawah, dari harga, dari detail pembelian, dan segala macamnya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah langkah Realme melakukan peralihan segmentasi dari yang sebelumnya, seri Plus itu untuk kamera jadi gaming adalah langkah yang tepat? Apakah ini performa yang menarik menurut kalian? Silahkan tulis saja pendapatnya pada kolom komentar yang ada di bawah. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video-video review berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.